Saudara, pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital. Salah satunya dengan pengembangan aplikasi Lontara Plus, sebuah inovasi layanan digital bagi warga Makassar. Aplikasi ini dirancang untuk menyatukan seluruh layanan pemerintah Kota Makassar dalam satu platform digital. Aplikasi Lontara Plus atau layanan digital bagi warga Makassar kini terus dikembangkan. Sejak diluncurkan pada Juli 2025 lalu, aplikasi ini terus mendapat pembaruan sistem. Sejumlah fitur layanan bagi warga Kota Dayeng pun terus ditambah. Tak hanya layanan aduan, akses layanan kependudukan dan catatan sipil serta layanan perpajakan kini juga telah tersedia di aplikasi ini. Tak heran, aplikasi ini telah diakses hingga 82.000 warga Makassar. Menurut saya aplikasi ini sangat bagus karena di dalamnya terdapat banyak fitur seperti bayar pajak, info SPMB, dan berita Kota Makassar. Ada juga info aduan untuk info masyarakat. Ya, kalau kemarin gunakan untuk apa ini? Kemarin saya gunakan untuk cari info SPMB. Aplikasi Lontara Plus sejatinya memang dirancang untuk menyatukan seluruh layanan pemerintah Kota Makassar dalam satu platform digital. Warga pun bisa mendapatkan informasi, layanan hingga penanganan aduan dengan mudah dan cepat. Fitur yang paling banyak digunakan sampai kemarin yaitulah fitur SPMB. Terus kemudian fitur yang paling banyak digunakan juga yaitu fitur aduan. Alhamdulillah fitur aduan di Lontara Plus ini sudah menerima 25.000 lebih aduan dan menyelesaikan 22.000 aduan yang telah diselesaikan, dan masih kurang lebih ada 2.200 laporan masyarakat yang sementara berproses untuk ditindaklanjuti OPD. Alhamdulillah. Perubahan layanan berbasis digital ini jadi salah satu transformasi digital pemerintah Kota Makassar. Diharapkan ke depan semakin memudahkan dan juga mempercepat penanganan aduan hingga kebutuhan warga Kota Makassar. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, aplikasi Lontara Plus menjadi aplikasi yang mengintegrasikan layanan publik hingga telemedicine yang diusung oleh pemerintah Kota Makassar. Lalu apa saja manfaat dan bagaimana dampaknya terhadap warga setelah adanya aplikasi ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Bapak Muhammad Rum. Salam Nusantara, Pak Rum, ini boleh dijelaskan soal aplikasi Lontara Plus hingga saat ini bagaimana penggunaannya? Apa yang menjadi favorit bagi warga, Pak? Enggak dengar apa-apa. Selamat, Pak Rum, bisa mendengar suara kami dari studio? Enggak ada suara. Pak Rum, kami masih mencoba untuk bisa menghubungi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Rum, terkait dengan aplikasi Lontara Plus, aplikasi inovasi dari pemerintah Kota Makassar. Pak Rum? Pak, saya nggak dengar suara apa-apa, Pak, dari sana, Pak. Baik, saudara, kita bergeser dulu ke informasi yang lainnya. Bapak Muhammad Rum, bisa mendengar suara saya dari studio? Salam Nusantara, Bisa. Bapak. Halo, salam Nusantara. Baik, ini ada aplikasi Lontara Plus ya Pak untuk warga Kota Makassar. Bagaimana sebenarnya manfaatnya dan juga apa yang menjadi fitur favorit warga hingga saat ini? Ya, jadi aplikasi Lontara Plus ini adalah super apps yang merupakan salah satu dari 7 program prioritas Bapak Wali Kota Makassar di pemerintah Kota Makassar, yang saat ini alhamdulillah sudah berusia 1 tahun. Super apps ini, Lontara Plus ini, yang dinamakan Lontara Plus ini adalah layanan online terintegrasi warga Kota Makassar. Nah, beberapa fitur setelah kita punya di usia yang ke 1 tahun ini, karena terus berkembang sesuai dengan peta jalan yang kita telah tetapkan. Di paling pertama di 27 Juli 2025 kita sudah meluncing aduan masyarakat gitu. Jadi saat ini ada 12 fitur terus berkembang.
terus kemudian terakhir ada SPMB, ada bayar pajak, terus kemudian ada Makassar Creative Hub, dan yang paling terpenting untuk mendukung program Zero Waste di Kota Makassar ada fitur tentang di mana lokasi bank sampah dan TPS 3R di mana. Dan yang paling disukai juga oleh masyarakat Kota Makassar sekarang itu adalah harga pangan. Jadi masyarakat Kota Makassar bisa mengetahui harga pangan di pasar-pasar yang ada di Kota Makassar secara real time. Seperti itu. Oke, jadi satu Kemudian, aplikasi bisa memantau semuanya ya, Pak. Nah, tadi kan Bapak ya. bilang juga sebelumnya sudah launching soal aduan masyarakat ya, membuka portal aduan. Hingga saat ini bagaimana? Berapa banyak aduan yang diterima dan tindak lanjutnya seperti apa? Ya, alhamdulillah semenjak 1 tahun dari Juli 2025 sampai dengan Agustus saat ini tercatat 25.435 aduan yang telah masuk melalui Lontara Plus ini. Nah, dari prodikal Januari sampai Agustus 2026, rata-rata aduan yang masuk adalah 2.722 dan tren tertinggi itu ada di bulan Januari 2026 sebesar 4.864. Ini didominasi pada saat Januari itu adalah pada saat musim hujan, drainase, pohon tumbang, dan beberapa kejadian kebencanaan di Kota Makassar. Nah, aduan yang paling banyak yang berada di Kota Makassar dari 25.435 adalah aduan lampu jalan Hmm. yang ditangani oleh teman-teman Dinas Perhubungan melalui PJU. Alhamdulillah saat ini dari 25.435 aduan yang masuk, sementara on proses atau sementara dalam progres layanan ada 2.300 aduan yang sementara berproses. Artinya 22.000 lebih sudah selesai ditangani oleh pemerintah Kota Makassar. Oke, semua terdata, terpantau laporan masyarakat soal Kota Makassar. Nah, selanjutnya ini sebenarnya bagaimana juga pengembangan ke depannya, Pak? Ya, sesuai dengan peta jalan yang telah kita tetapkan sampai dengan 2029, di tahun 2026 ini layanan kependudukan, KTP, KK, akte itu akan terintegrasi juga di Lontara Plus ini, kemudian Mhm. tracking usaha, terus kemudian di tahun 2027 penyempurnaan data kependudukan yang telah kita kembangkan 2026, terus kemudian pengecekan status BPJS UHC, kemudian pendaftaran beasiswa, terus kemudian nanti tahun 2028, di tahun 2027 juga tentang integrasi layanan kesehatan, terus kemudian sampai dengan 2029 itu di saat nanti kita sudah punya stadion, Mhm. orang sudah bisa membeli tiket stadion nonton sepak bola melalui aplikasi Lontara Plus kita ini, seperti itu. Mhm, ini kan banyak banget ya Pak fiturnya. Untuk saat ini aja ada 12, nanti pengembangannya juga akan lebih banyak lagi. Bagaimana tim Bapak untuk bisa memaintain aplikasi ini untuk bisa tetap melayani masyarakat? Ya, alhamdulillah kami standby 24 jam. Kami punya 2 command center untuk membackup Lontara Plus ini dengan Mhm. program kedaruratan lewat 112 sehingga dan tim yang terlibat di dalam aplikasi Lontara Plus ini adalah alhamdulillah semua anak-anak Makassar Mhm. yang berada kemarin lulusan di LPDP, di beberapa kampus universitas terkemuka di Indonesia itu diajak oleh Pak Wali Kota untuk pulang membangun proses transformasi digital di Kota Makassar. Mhm, luar biasa ya, jadi Makassar Pride begitu ya Pak. Nah Ya. selanjutnya ini bagaimana juga untuk layanan masyarakat untuk bisa semakin cepat melayani, apakah juga ada sosialisasi dan juga pelatihan bagi SDM yang menerima laporan Pak? Ya, kami setiap per triwulan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses aduan-aduan yang diterima oleh pemerintah Kota Makassar yang didistribusi kepada OPD-OPD. Terus kemudian untuk upscaling, kami setiap 3 bulan juga melakukan upscaling dengan berbagai proses transformasi digital. Seperti 3 minggu lalu kami baru selesai tentang AI dengan beberapa developer AI di Indonesia. Kami bekerja sama untuk peningkatan layanan di puskesmas, Mhm. layanan di kantor lurah dalam Mhm. proses pengembangan artificial intelligence ini seperti itu. Mhm. Pak, ini kan super apps ya Pak. Sudah pernah dapat penghargaan dari mana saja? Alhamdulillah dalam usia yang kemarin belum 1 tahun pun kita sudah tercapture ya di Indonesia sebagai salah satu layanan publik lewat transformasi digital. Ada kurang lebih 8 award seperti Top Digital Award dari IT Awards, terus GM Digital Awards, CNN Indonesia Awards, Mhm. kemudian Golden Leader JMC Award, Mhm. Citaluka Fest, dan apresiasi dari Ombudsman Sulsel 2026. Dan yang paling terpenting kami baru menjadi pilot nasional Pantau SPMB oleh Kemenpan RB
Dan alhamdulillah kemarin beberapa kabupaten kota di Indonesia berkunjung ke kantor kami menjadikan aplikasi Lontara Plus ini rujukan studi tiru bagi pemerintah daerah dan kabupaten kota di Indonesia seperti itu. Ya, membanggakan ya Pak. Ini semoga Lontara Plus bisa lebih maksimal melayani masyarakat dan juga bisa lebih stabil begitu ya Pak. Terima kasih Bapak Muhammad Rum, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak.